Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Arfan Panandram dengan stambuk A1Q1200059, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikan. Pertama, materi atau topik bahasan yaitu mengetahui tipe kepribadian dan lingkungan karir berdasarkan tipe. Kemudian bidang bimbingan yaitu karir, jenis layanan informasi. Tujuan layanan yang pertama agar siswa memahami pentingnya pemahaman karir di masa depan. Kemudian yang kedua, dapat memilih karir yang tepat setelah lulus SMK. Untuk fungsi layanan yaitu pemahaman dan pengembangan. Sasaran layanan atau semester yaitu kelas 12 semester ganjil. Tempat penyelenggaraan ruang kelas, waktu penyelenggaraan 2 kali 40 menit. Penyelenggara layanan yaitu guru BK, metode diskusi tanya jawab, kemudian media dan alat audio atau laptop LCD dan proyektor. Kita masuk kepada untuk tahap pembukaan. Ada salam, doa sebelum mengikuti layanan, menanyakan kabar, kontrak layanan atau kesepakatan layanan. Misalnya hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, icebreaker atau berbagai macam variasi yang berdurasi 5 menit. Masuk kepada tahap inti atau kegiatan inti. Yang pertama, guru BK memaparkan PPT yang telah dirancang tentang tipe kepribadian dan lingkungan karir berdasarkan riset. Kemudian mengajak dan membimbing siswa untuk memulai kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian, semangat dan penampilan mereka dengan melakukan kegiatan berpikir, merasa, menyikapi, melakukan dan bertanggung jawab atau BMB3 berkenaan dengan materi yang dibahas yaitu tentang pemahaman karir. Kemudian menjelaskan tujuan, asas dan kegiatan layanan informasi. Kemudian menanyakan kepada siswa bagaimana sikap dalam mempunyai pemahaman karir dalam meraih karir. Kemudian meminta siswa untuk menanggapi apa saja yang didengar mengenai makna pemahaman karir, pentingnya pemahaman karir, masalah dalam kurangnya mempunyai pemahaman karir, wawasan dalam berbagai informasi karir atau pekerjaan. Kemudian peserta didik mendiskusikan materi yang ditayangkan dalam kelompok kecil yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian siswa diberi waktu untuk membicarakan isi materi PPT dengan teman kelompok sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian siswa dipersilahkan bertanya atau pertanyaan ini diinventaris untuk dibicarakan lebih lanjut. Kemudian menekankan secara mendalam seluruh isian materi PPT, khususnya hal-hal pemahaman karir yang mempengaruhi di masa depan. Kemudian kita masuk kepada penutup. Puncak kegiatan ini adalah mengambil kesimpulan tentang isi pokok materi topik yang dibahas yang berdurasi 5 menit. Kemudian kita masuk kepada tahap evaluasi. Yang pertama, penilaian hasil. Masing-masing anggota kelompok dimintai mengemukakan hal-hal baru berkenaan dengan topik yang dibahas terkait dengan BMB3. Yang pertama yaitu berpikir, atau anggota kelompok berpikir bahwa seberapa penting pemahaman karir di masa depan. Kemudian merasa, atau anggota kelompok merasa senang dengan topik yang telah dibahas. Kemudian bersikap, atau anggota kelompok sungguh-sungguh dalam mengetahui informasi karir. Kemudian bertindak, atau kemampuan nyata dan usaha untuk mengetahui karir yang ada dalam diri siswa tersebut. Kemudian bertanggung jawab, atau bagaimana kesungguhan dalam memantapkan dan memilih karirnya setelah mengetahui beberapa informasi karir. Kemudian masuk kepada penilaian proses. Melalui pengamatan dilakukan penilaian proses pembelajaran layanan untuk memperoleh gambaran tentang aktivitas dan efektivitas pembelajaran pelayanan yang telah diselenggarakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang materi PPT. PPT yang saya masukkan tentang pemahaman karir. Di sini ada di PPT saya dari pengertian karir,
Pada umumnya orang-orang yang menyamakan antara karir dengan pekerjaan, padahal sebenarnya pengertian karir maknanya berbeda dengan pekerjaan. Hal tersebut seperti diungkapkan Winkel 1991-510. Karir lebih menunjukkan pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran. Karir seseorang yang tidak hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan upah, melainkan dengan ketulusan hatinya. Dalam Gonzales 2008 749 mengatakan bahwa setiap individu pada jenjang usia tentunya mempunyai peran yang harus dijalankan sesuai dengan tahap perkembangan. Kemudian pemahaman karir ini berasal dari kata faham yang memiliki arti tanggap, mengerti, benar, pandangan, ajaran. Sedangkan menurut Sujono, pemahaman atau comprehension merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Kemudian lanjut kepada menurut Super dalam Sukardi tahun 2017, pemahaman karir adalah pribadi untuk pengembangan kesatuan dan gambaran diri serta perannya dalam dunia kerja. Sedangkan menurut Tolbert dalam Sukardi 1984 halaman 69, pemahaman karir adalah suatu program yang disusun untuk membantu perkembangan anak supaya paham akan dirinya, mempelajari dunia kerja untuk mendapatkan pengalaman yang akan membantu dalam menentukan keputusan karir dan mendapatkan pekerjaan. Pada dasarnya individu harus mempunyai kemampuan dalam menentukan pilihan karirnya dengan mengetahui individu tersebut menyukai atau aktivitas tertentu yang kemudian melahirkan suatu minat karir yang pada gilirannya menumpukan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan tipe-tipe kepribadiannya. Kemudian masuk kepada tujuan pemahaman karir. Menurut Dewa Ketut Sukardi 1984, tujuan pemahaman karir di sekolah ialah membantu siswa agar memperoleh pemahaman diri dan pengarahan dalam mempersiapkan diri untuk bekerja dan berguna kelak dalam masyarakat. Tujuan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemahaman karir siswa dalam Scherzer dan Stone dalam Winkel 2006 menjelaskan bahwa perkembangan karir dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri atas nilai-nilai kehidupan atau values. Kemudian B, taraf intelijensi, bakat khusus, minat, sifat-sifat, pengetahuan, keadaan jasmani. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemahaman karir siswa, faktor eksternalnya yaitu masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara atau daerah, status sosial ekonomi keluarga, pengaruh dari keluarga besar atau keluarga inti, pendidikan sekolah, pengaruh pergaulan teman sebaya, tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan yang mempersiapkan individu untuk diterima dan berhasil pada jabatan tertentu. Kemudian pada pemilihan karir, menurut Yusuf 2013, pemilihan karir adalah suatu keputusan psikologis yang dibuat oleh individu dalam menentukan pekerjaan atau studi yang sesuai dengan lapangan kerja yang cocok. Sedangkan Holland dalam Munadir 1996 mengungkapkan bahwa pemilihan karir merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas atau keturunan dengan segala pengaruh budaya. Gisbert dalam Winkel dan Astuti 2013 mengemukakan pemilihan karir adalah proses pemilihan yang tidak dapat berlangsung dengan cepat serta tidak bisa melakukan pemilihan dengan sekali saja, melainkan memerlukan proses panjang yang berlangsung selama masa perkembangan kehidupan. Sedangkan menurut Super dalam Winkel dan Astuti 2013, pilihan jabatan merupakan
suatu perpaduan antara faktor pada individu sendiri seperti kebutuhan sifat-sifat kepribadian serta kemampuan intelektual dengan berbagai faktor di luar individu seperti taraf kehidupan, sosial ekonomi keluarga, variasi tuntutan lingkungan serta kesempatan yang muncul. Kemudian masuk kepada aspek-aspek pemilihan karir. Frank Person dalam Brown 2002 menunjukkan 3 langkah yang perlu dilakukan untuk memilih suatu karir agar sesuai, yakni clear self understanding, kemudian knowledge of occupation, kemudian yang ketiga the ability to draw relationship between them. Dalam penelitian pertama 2010 dijelaskan bahwa terdapat 5 hal yang terlibat dalam pemilihan karir. Yang pertama, pengetahuan diri, informasi tentang karir, pertanggungjawaban, penetapan tujuan, dan penghilangan tindakan penghambat. Itulah tadi hasil atau isi dari materi PPT tentang pengembangan karir yang saya masukkan dalam materi inti pada kegiatan RPLCA. Itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dari kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.